Halo guys, kembali lagi di channel Carlota Film. Di video kali ini, saya akan mendongeng sebuah film aksi berjudul Cakra. Film ini disutradarai oleh Donnie Yen dan dibintangi dia sendiri. Film ini mengisahkan seorang jago kungfu, ketua sekte pengemis yang sangat dihormati. Namun tiba-tiba ia dituduh membunuh salah satu pimpinan yang dihormati di sekte tersebut. Akibatnya dia didepak dari ketua sekte dan dikeluarkan dari sekte pengemis tersebut. Bahkan teman-teman seperjuangannya menjauhi dia. Gimana kisah selanjutnya? Yuk mari kita simak alur ceritanya. Dikisahkan sebelumnya, sebuah kekaisaran Tiongkok pada zaman dinasti Song, wilayahnya dijaga secara ketat karena selalu ada aja permasalahan yang datang, baik dalam kerajaannya sendiri maupun batas-batas wilayah kerajaan. Kemudian pada periode kepemimpinan Yuan Yaozhen, suku Khitan dari kerajaan Liao berulang kali melanggar wilayah kerajaan Song. Akibatnya benturan fisik selalu terjadi dan pertempuran berdarah pun antara kekaisaran Song dengan kekaisaran Liao pun terjadi. Dari sinilah alur cerita dimulai. Film ini kemudian dimulai dengan munculnya sesosok bayi mungil yang ditaruh di depan rumah pasangan suami istri tanpa anak, di mana pasangan suami istri itu hidup dalam kekuasaan dinasti Song, yang artinya mereka adalah rakyat jelata yang dalam kekuasaan kerajaan Song. Bayi laki-laki itu lalu diberi nama Qiu Feng. Dia tumbuh menjadi lelaki yang kuat dan suka bekerja, mulai dari mengangkat setumpuk kayu bakar, memperbaiki genteng, sampai menjadi pemburu manusia pun ia lakukan. Xiao Feng dididik di Shaolin dan dibimbing langsung oleh gurunya yang bernama Xuan Ku. Karena kehebatannya dalam seni bela diri dari kecil, dia kemudian masuk menjadi anggota sekte pengemis. Dia membuat semua anggota sekte pengemis terpukau karena kehebatannya. Jadilah dia ketua Kaipang yang terkenal banyak pengikutnya. Akhirnya Qiao Feng dijadikan pemimpin sekte pengemis. Film pun beralih di mana si jagoan Xiao Feng telah dewasa dan sementara duduk santai di sebuah kedai kopi. Tiba-tiba datang seorang biksu dengan anak buahnya berjalan masuk ke kedai kopi sambil membawa gerobak besar. Si biksu dan anak buahnya pun masuk ke kedai kopi. Mereka duduk dan memesan makanan. Si jagoan Xiao Feng curiga dengan gerobak yang dibawa biksu dan langsung bertanya dari pondok sebelah. Si jagoan duduk. Karena tak puas dengan jawaban si biksu, sang jagoan pun melemparkan sumpitnya untuk membuka tirai yang menutupi gerobak itu. Mengetahui di gerobak ada orang yang terikat, sang jagoan tiba-tiba langsung loncat dan duduk di depan si biksu. Karena kagetnya, si biksu menyuruh anak buahnya untuk menyerang sang jagoan. Tapi sang jagoan dengan entengnya dia menghajar balik anak buahnya si biksu. Melihat anak buahnya tak berdaya, si biksu pun marah dan langsung melawan si jagoan Qiao Feng. Keduanya bertarung secara brutal dan hampir meratakan tempat tersebut. Kemampuan bela diri sang biksu ternyata tak cukup kuat untuk melawan sang jagoan Qiao Feng. Karena kalah adu bela diri, si biksu mengeluarkan tenaga dalamnya untuk mengalahkan Qiao Feng. Tapi lagi-lagi jagoan berhasil menghindarinya. Dan untuk mengakhiri duel itu, si jagoan mengeluarkan tenaga dalamnya yang dahsyat itu, 18 tapak penakluk naga, yang akhirnya membuat si biksu tak berdaya. Kemudian film pun dialihkan ke perkumpulan pengemis, atau biasa disebut Kaipang, di mana di perkumpulan tersebut para sesepuh Kaipang menuduh jagoan membunuh wakil ketua. Dalam pertemuan itu, si jagoan dituduh oleh tetua Bai, nama lengkapnya Bai Shijing, bahwa telah membunuh wakil ketua Kaipang yang bernama Ma, yang biasa dipanggil Tetua Ma. Hal itu dibuktikan oleh istri Tetua Ma yang meninggal itu, namanya Kang Min, yang menyatakan kalau ia menerima surat yang berisi tentang jati diri si jagoan, dan dalam surat itu tertulis kalau orang tua kandung si jagoan berasal dari suku Khitan yang meninggal saat melawan bangsa Song. Mengetahui kalau jagoan berasal dari bangsa musuh, mereka pun mendesak Xiao Feng mundur dari ketua dan keluar dari perkumpulan Kaipang. Ketua Bai juga meminta agar para tetua lain memberi hukuman secara adil dengan menusuk diri masing-masing dengan pisau, bertanda bahwa mereka tidak memihak. Begitulah hukum di perkumpulan Kaipang. Namun karena jagoan merasa dirinya tak pernah berkhianat, apalagi
pergi membunuh tetua Ma. Akhirnya si jagoan menusukkan pisaunya sendiri beberapa kali di perutnya dan pergi meninggalkan Kaipang. Si jagoan pun kemudian pergi ke rumah orang tua yang membesarkannya. Tetapi jagoan pun malah mendapati kedua orang tuanya telah meninggal. Saat jagoan sedang meratapi kematian keduanya, teman ayahnya muncul dan melihat keduanya meninggal di tangan si jagoan. Alhasil si jagoan pun lagi-lagi dituduh menjadi penyebab kematian orang tuanya. Saking marahnya si Siofen, dia melempari mereka dengan baskom ke arah atap, sehingga atap itu roboh mengenai mereka. Jagoan pun menguburkan orang tua angkatnya dan mendoakannya, kemudian dia pergi. Jagoan pun pergi ke kuil Shaolin untuk menemui gurunya yaitu Suan Ku. Di situ jagoan curhat tentang apa yang menimpa dirinya. Namun guru Suan Ku tak menjawab sepatah kata pun. Dan benar saja, ternyata Suan Ku sudah meninggal. Jagoan pun lagi-lagi kena sial, di mana murid Suan Ku melihat jagoan lagi memegang gurunya yang sudah meninggal. Alhasil, para Shaolin pun mengejar jagoan. Saat jagoan berusaha untuk bersembunyi, malah ketemu salah satu murid Shaolin yang lari karena mencuri kitab tenaga dalam Shaolin. Jagoan maupun pencuri itu pun disergap oleh para Shaolin. Dan salah satu guru Shaolin yang bernama Xuanan kemudian menggunakan jurus tenaga dalam tapak besi untuk melawan keduanya. Dengan tenang, jagoan bisa melawan tenaga dalam tersebut. Malah si Shaolin terpental. Tapi tidak dengan si pencuri, yang ternyata seorang perempuan bernama Asu yang sedang menyamar menjadi murid Shaolin. Melihat keadaan Asu yang melemah, jagoan pun membawanya ke gubuk yang tak berpenghuni untuk menyalurkan tenaga dalamnya, sehingga bisa menyelamatkan nyawa si Asu. Karena luka dalam si Asu sangat parah, jagoan pun membantunya dengan merawatnya. Si jagoan pun berjanji akan membawanya ke dewa tabib yang bernama Tabib Su. Dalam perjalanannya menuju ke dewa tabib, kondisi Asu semakin melemah membuat sang jagoan beberapa kali harus menyalurkan tenaga dalamnya agar Asu tetap hidup. Setelah beberapa waktu, keduanya menjadi semakin dekat. Asu lalu mengungkapkan alasannya mencuri kitab Shaolin, yang ternyata si Asu ini adalah pembantu keluarga Murong. Tuan muda Murong majikannya berjanji untuk memberitahu siapa keluarga si Asu sebenarnya jika dia mendapatkan kitab Shaolin. Namanya kitab Yu Jinjing. Di malam harinya, kondisi Asu semakin melemah dan tidak bisa lagi ditolong dengan tenaga dalam sang jagoan. Seketika itu juga sang jagoan langsung menuju ke tempat dewa tabib berada. Ternyata tempat di mana tabib berada, di situ lagi diadakan pertemuan para pendekar. Dan saat sang jagoan tiba sambil membawa Asu, kedatangannya langsung ditolak. Bahkan Tabib Su juga menolak untuk mengobati Asu dikarenakan sang jagoan yang membawanya. Jadi demi menyelamatkan nyawa Asu, sang jagoan bersedia mengorbankan nyawanya untuk melawan para pendekar yang berada di situ. Sang jagoan pun mengangkat mangkok dan minum bersama orang-orang yang ingin melawannya. Setelah itu, sang jagoan mulai bertarung melawan mereka. Tentunya sang jagoan kalah dalam jumlah. Namun, tidak dengan kekuatan kemampuan bela diri, sang jagoan mampu mengalahkan para pendekar. Saat sang jagoan mau menolong Asu yang hampir dibunuh oleh Kang Min dan Tetua Ba, Tabib Su tiba-tiba muncul lalu menikam belakang si jagoan menggunakan belati. Tak cuma itu saja, Tetua Ba juga menusuk jagoan menggunakan tombaknya. Dan saat pendekar lain datang untuk membunuh sang jagoan, seorang pria misterius terlihat berdiri di atas dan merobohkan atap sehingga menimpa sebagian para pendekar. Orang tersebut kemudian membawa jagoan yang penuh luka pergi dari situ. Sedangkan Asu hampir saja dibunuh oleh Kang Min sebelum akhirnya dihentikan oleh Tabib Su, karena Asu tak memiliki salah apapun pada mereka. Sementara itu, pria misterius tadi membawa jagoan ke tempat persembunyiannya. Pria dengan tedung itu lalu mulai bercerita tentang permusuhan Kekaisaran Liao dan Kekaisaran Song. Pria tersebut juga mengungkapkan kalau ayah kandung jagoan bernama Xiao Yuan San. Jagoan pun semakin penasaran kenapa pria tersebut tahu tentang orang tua kandungnya. Tapi saat jagoan menanyakan lebih banyak tentang orang tuanya, pria itu langsung pergi begitu saja. Di sisi lain, si Azu akhirnya disembuhkan oleh Dewa Tabib Su. Pada malam harinya,
Azu memanfaatkan bahan-bahan yang ada di dapur untuk membuat ramuan dan untuk menyamar sebagai dewa tabib Su. Kemudian Azu berpura-pura terluka untuk mengalihkan perhatian yang lain. Dengan begitu, dia berhasil kabur dan membakar semua bahan obat-obatan milik tabib Su. Di tempat yang lain, sang jagoan bertemu dengan Tuan Muda Murong yang bernama Murong Fu dari kerajaan Yan sekaligus majikan dari Azu. Karena kini sang jagoan dibuang dari bangsa Song, Murong Fu pun menawarkan sang jagoan untuk bergabung dengannya. Namun sang jagoan masih ragu dengan sang Tuan Muda Murong Fu. Murong Fu mengatakan bahwa dia tahu keberadaan si Azu sambil pergi dengan kudanya. Jagoan pun mengejar si Murong Fu tanpa sadar. Sang jagoan dialihkan ke tempat di mana prajurit Song sedang membawa tawanan suku Khitan. Di situ para prajurit Song menyiksa suku Khitan dan membunuhnya. Sang jagoan pun marah. Dia turun dari kudanya dan segera membunuh para prajurit Song itu dan menolong para warga yang lemah itu. Namun setelah itu, sang jagoan merenungkan kejadian tadi, di mana dia sangat bingung akan perjalanan hidupnya, yang harus menentukan pilihan, di mana dia harus memihak antara suku Jian di mana itu emang sukunya, atau bangsa Song, di mana dia tumbuh dan dibesarkan di sana. Sementara sang jagoan merenung, Azu tiba-tiba muncul menggunakan kudanya dan keduanya kembali bersama-sama lagi. Sang jagoan dan Azu berencana untuk hidup bersama setelah mereka menemukan keluarga mereka masing-masing. Hari pun berganti, sang jagoan dan Azu mulai menyelidiki masalah yang menimpa mereka. Si Azu terlihat menyamar sebagai Kang Min dan menemui Tetua Ba. Dari sinilah si Azu mengetahui ternyata Kang Min dan Tetua Ba bekerja sama untuk membunuh wakil ketua Kaipang, yaitu Tetua Ma, kemudian menjebak sang jagoan. Si Azu juga mengetahui ternyata Tetua Ba dan Kang Min diperintah Duan Shengchun. Perkataan itu keluar dari mulut Tetua Ba dan orang yang disebut kakak terkemuka itu adalah Duan Shengchun. Setelah mengetahui semuanya itu, si Azu pun pergi. Beberapa saat kemudian, Tetua Ba terlihat menaiki gerobak yang ternyata di dalamnya ada Kang Min yang asli, di mana ternyata mereka mengelabui si Azu dan jagoan, di mana si Tetua Ba mengatakan mereka diperintahkan oleh Duan Jingchun. Keesokan harinya, jagoan dan Azu pergi ke tempat Duan Jingchun berada. Perlu diketahui Duan Jingchun adalah pangeran dari Kekaisaran Dali. Lanjut cerita, sang jagoan datang dengan tujuan balas dendam atas meninggalnya orang tua kandung jagoan. Karena orang tua kandungnya mati di tangan Duan Jingchun. Saat keduanya baru sampai, mereka melihat Duan Shengchun sedang ribut dengan putrinya, Azi namanya. Si Aji marah karena si bapaknya tidak memperhatikan mereka, sampai-sampai si Aji membuang kalungnya dan jatuh tepat di hadapan Azu. Saat si Azu ingin mengembalikan kalungnya, ia tak sengaja mendengar percakapan Pangeran Duan dan istrinya yang lagi marah. Karena Pangeran Duan memiliki banyak selir di luar sana. Sang istri kemudian mengungkapkan fakta kalau sebenarnya Asi memiliki kakak perempuan, namun sang istri malah memberikan anak perempuan itu ke orang lain karena si Pangeran Duan sepenuhnya tak peduli dengannya. Setelah mendengar percakapan itu, Hatsu pun menyadari kalau anak perempuan yang dibuang itu adalah dirinya. Di malam harinya, sang jagoan melancarkan aksinya untuk balas dendam ke Pangeran Duan. Sang jagoan lalu pergi ke sungai dan menghadap ke Pangeran Duan yang sedang berada di atas perahu. Sang jagoan pun langsung mengeluarkan jurus 18 tapak penakluk naganya hingga membuat Pangeran Duan terpental, kemudian jatuh ke air. Saat di dalam air wajah Pangeran Duan menjadi luntur dan terkuaklah. Ternyata si Azu yang sedang menyamar. Ternyata setelah Azu tahu kalau Duan merupakan ayahnya, ia berusaha mencegah agar sang jagoan tak membunuh Pangeran Duan yang merupakan ayahnya. Si jagoan pun kemudian membawa Azu ke Pangeran Duan dan menjelaskan semuanya yang sudah terjadi. Lanjut cerita mengenai perintah Pangeran Duan untuk membunuh orang tua jagoan. Ternyata Pangeran Duan terkejut mendengar pernyataan dari sang jagoan tentang masalah tersebut, karena ia tak pernah melakukan tentang tuduhan sang jagoan tersebut. Dan faktanya lagi, kalau Pangeran Duan tak mengenal Tetua Ba dan Kang Min, dan bukan bawahannya dia. Dari sini si jagoan jadi tahu kalau penyamaran Azu telah mereka ketahui dan mengelabui mereka dengan mengatakan
Pangeran Duan adalah atasan mereka. Mengetahui semuanya itu, sang jagoan pun segera menuju ke Kaipang. Melihat kembalinya si jagoan, Tetua Ba pun mengungkapkan kalau apa yang sudah terjadi merupakan rencana Murongfu dari kerajaan Yan yang ingin melihat bangsa Song hancur. Murongfu dengan sengaja menghasut Tetua Ba dan Kang Bin untuk membunuh Tetua Ma dan menyalahkan sang jagoan. Mereka juga menyeret nama Pangeran Duan karena Murongfu ingin Kaipang dan sekutu Dali berperang. Dengan begitu, bangsa Song berada dalam kehancuran. Di waktu yang sama, musuh yang sebenarnya pun muncul. Bersama pasukannya, Murongfu kemudian menyuruh pasukannya membunuh Tetua Bai dengan anak panahnya. Tak hanya itu, anak panahnya juga diarahkan ke dalam rumah sehingga membunuh Kang Min. Sang jagoan pun datang dan langsung menghadapi Murongfu. Murongfu dan sang jagoan pun saling beradu ilmu hingga kejar-kejaran di atap rumah. Sampai akhirnya, sang jagoan melihat para pemimpin Kaipang sudah mati bergelantungan. Sang jagoan pun sangat marah dan langsung melepaskan jurus 18 tapak penakluk naganya. Namun jurus itu tak mempan untuk Murongfu yang menguasai jurus terkuat dalam dunia persilatan. Tenaga dalam mengubah bintang dari keluarga Murong. Setelah mendapat jurus mematikan dari Murongfu, sang jagoan pun terpental dan tak sadarkan diri. Di alam sadar sang jagoan, terlintas kenangan sang gurunya yang memberi nasihat, di mana dalam bertindak jangan diikutsertakan dengan emosi kita, karena tenaga yang kita keluarkan tidak maksimal. Tak lama kemudian, sang jagoan sadar dari pingsannya. Jagoan langsung berdiri dan menghajar si Murongfu. Si Murongfu tidak sempat mengeluarkan tenaga dalamnya. Sang jagoan memukul si Murongfu bertubi-tubi, terpental sana-sini. Dan sampai akhirnya, sang jagoan mengambil dalam-dalam energinya dan tenaga dalamnya diarahkan ke Murongfu. Dan bisa ditebak, si Murongfu sampai terlempar jauh, sejauh mata memandang. Murongfu pun dinyatakan sudah meninggal, dan film pun berakhir. Dan akhir kata, semoga bisa mengerti dan memahami alur cerita yang singkat ini. Mohon maaf jika ada yang salah dalam penyebutan karakter. Dan pesan yang kita bisa ambil dalam film ini, tegaslah dalam mengambil keputusan, mempercayai seseorang dengan tanpa timbal balik, hidup apa adanya, jangan ada apanya. Sekian dan terima kasih. Di akhir film ada kelanjutannya. Ternyata sang ayah Xiao Feng masih hidup. Dialah yang menolong jagoan dari perkelahiannya melawan Kaipang.